What if I lay down and I play dead and I stay dead? Maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. What if I lay down and I play dead and I stay dead? Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Bab 1437. Jadi begitu, aku tidak percaya ada sesuatu yang lebih berharga daripada Green Imperial. Owen menyadari sesuatu setelah mendengarkan penjelasan Raphael. Tunggu, itu aneh. Tuan Wolf, pernahkah Anda mendengar tentang batu giok naga atau batu giok naga mistik sebelumnya? Raphael pun terkejut. Tiba-tiba dia merasakan perasaan tidak enak di hatinya. Ya, ini pertama kalinya aku mendengarnya. Owen pun mengangguk. Itu? Raphael tercengang. Tadinya Raphael mengira bahwa Owen merupakan seorang ahli batu giok yang berpengalaman. Jadi, Raphael merasa Owen akan sangat ahli dalam mengidentifikasi batu giok. Namun, Raphael tidak pernah menyangka bahwa Owen belum pernah mendengar tentang batu giok naga mistik sebelumnya, dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang batu giok naga. Owen bahkan sepertinya belum pernah mendengarnya. Bagaimana Owen bisa memverifikasi batu giok itu dengan cara seperti itu? Tiba-tiba, Raphael merasakan dirinya berkeringat karena khawatir. Owen bisa melihat kekhawatiran Raphael setelah ragu-ragu beberapa saat. Owen pun berkata, "Tuan Westwood, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam hal ini." Meskipun Owen mengatakan itu, Owen tidak percaya diri sama sekali. Namun, Raphael sudah setuju untuk membantunya memasarkan pilnya. Tidak mungkin Owen bisa menolak Raphael. Selain itu, Owen dapat menentukan kualitas batu giok melalui energi spiritualnya dan tidak bergantung pada melihatnya. Biasanya, semakin baik kualitas batu gioknya, semakin murni dan padat energi spiritualnya. Karena batu giok naga merupakan sesuatu yang bahkan lebih baik daripada Green Imperial dan bahkan memiliki kekuatan pengaturan suhu, batu giok tersebut mungkin memiliki energi spiritual yang murni tak tertandingi. Jika Raphael hanya membutuhkan bantuan Owen untuk memverifikasi apakah batu giok itu asli atau tidak, seharusnya tidak ada masalah. Itu, baiklah kalau begitu. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Raphael merasa sedikit tertekan. Berdasarkan keterangannya, pelelangan pasar gelap akan segera dimulai. Sudah terlambat baginya untuk mencari orang lain. Selain itu, Raphael sendiri sudah menjadi ahli batu giok sebagai penanggung jawab toko. Tidak banyak master yang bisa mengklaim bahwa dirinya lebih baik darinya. Bahkan, Raphael belum pernah melihat batu giok naga sebelumnya dan tidak memiliki cara untuk menentukan keasliannya. Bahkan, jika dia menemukan orang lain, itu mungkin tidak ada gunanya. Dibandingkan dengan itu, lebih baik membawa Owen dan melihat apa yang terjadi. Owen mungkin akan memberinya opini yang berharga. Dengan pemikiran tersebut, Raphael memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini sebaik-baiknya. Setelah itu, Raphael memanggil Owen dan mereka berdua meninggalkan toko batu giok, langsung menuju ke pasar gelap. Mereka tiba di gedung pencakar langit mewah di kota. Itu merupakan tempat pertemuan pribadi kelas atas. Pasar gelap ada di ruang bawah tanah gedung. Ketika Owen dan Raphael tiba, mereka keluar dari mobil. Di belakang mereka ada dua orang pengawal keluarga Westwood. Mereka tampak sangat mengesankan. Saat itu, ada beberapa pria berotot berpakaian hitam berjaga di dekat pintu. Mereka memiliki tatapan tajam di mata mereka dan terlihat cukup mengintimidasi. Raphael berjalan maju dan menunjukkan status keanggotaannya sebelum mereka mengizinkannya masuk.
Bab 1438. Setelah memasuki menara, Raphael tampak sangat familiar dengan tempat itu saat dia membawa Owen ke ruang bawah tanah. Tuan Westwood, tempat seperti apa pasar gelap itu? Apakah itu milik seorang dari dunia bawah? Owen pun bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika Owen berada di Jenggala, Owen belum pernah mengunjungi pasar gelap sebelumnya. Namun, Owen cukup dekat dengan keluarga Villani dan Owen mendengar tentang pasar gelap dari Naldo. Jadi, Owen tahu bahwa pasar gelap biasanya melibatkan kekuatan besar di dunia bawah. Ya, ini adalah wilayah Black Mamba. Dia merupakan bawahan bos selatan. Raphael mengangguk dan berkata, "Siapa bos selatan?" Owen terkejut. Bos Selatan merupakan salah satu dari 4 bos dunia bawah. Pasukannya berada di level keluarga besar. Raphael menjelaskan semuanya dengan singkat. Yanbi dipecah menjadi 5 wilayah, yaitu Yanbi Utara, Selatan, Timur, Barat, dan Tengah. Selain wilayah tengah yang memiliki keadaan lebih unik, 4 wilayah lainnya, daerah-daerah dipecah dan dikuasai oleh 4 bos. Bos selatan mengendalikan dunia bawah tanah di wilayah selatan. Kekuatan dan pengaruhnya tidak lebih lemah dari keluarga besar papan atas. Itu jauh dari level keluarga seni bela diri kuno biasa seperti keluarga Westwood dan keluarga Scamel. Betapa menakjubkan, Owen terkejut mendengarnya. Owen sudah berada di wilayah selatan selama beberapa waktu, tapi ini merupakan pertama kalinya Owen mendengar tentang salah satu kekuatan besar di kota. Fakta bahwa bos selatan berhasil menguasai dunia bawah tanah di wilayah selatan berarti dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Namun jangan khawatir, Black Mamba bertanggung jawab atas pasar gelap di sini. Bos selatan biasanya cukup sibuk, tidak mungkin dia ada di sini. Raphael tertawa simpati mengira Owen takut dengan nama bos selatan. Setelah itu mereka berdua mengobrol sambil berjalan menuju ruang bawah tanah. Ruangan bawah tanahnya sangat besar, itu tidak lebih kecil dari bangunan di atasnya. Itu sangat terang dan berbagai kios serta pajangan dapat dilihat. Ada kerumunan besar orang dan sepertinya mereka berada di kawasan kota yang sangat ramai. Ini merupakan pertama kalinya bagi Owen berada di tempat seperti itu. Owen sangat ingin berjalan-jalan untuk melihat apakah ada sesuatu yang berharga. Namun waktunya terbatas. Raphael sedang buru-buru untuk pergi ke pelelangan pasar giok naga mistik. Jadi Owen memutuskan untuk tidak melakukannya sambil mengikuti Raphael ke arah tengah. Ini adalah area tengah yang dimaksudkan untuk pelelangan. Biasanya, siapapun yang memiliki sesuatu yang mahal akan menyerahkannya kepada penanggung jawab pasar gelap untuk melelangnya dengan harapan mendapatkan harga yang lebih tinggi. Saat itu, kursi kayu di sisi pelelangan sudah cukup terisi. Kebanyakan dari mereka adalah para pemuda yang mengenakan pakaian yang sangat mencolok. Mereka jelas merupakan orang-orang dengan latar belakang yang kuat. Jelas sekali mereka semua ada di sana demi batu giok naga. Ketika Owen dan Raphael masuk, seorang pemuda berusia sekitar 30 tahun di sebelah kanan tiba-tiba memiliki kilatan tajam di matanya. "Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu kalau bukan Raphael Westwood, si anjing keluarga Thompson." Pemuda itu tertawa dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia memiliki sikap arogan seolah-olah dia lebih baik dari orang lain. Di belakangnya ada 2 penjaga yang terlihat cukup mengesankan. Bab 1439. Senggolan, aku memperingatkanmu sebaiknya jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Raphael tiba-tiba tampak sangat marah. "Kamu lelucon yang luar biasa, Raphael. Jika kamu tidak dilindungi oleh keluarga Thompson, aku pasti sudah melumpuhkanmu. Apa yang memberimu hak untuk bertindak begitu sombong di hadapanku?" Sen pun mendengus sambil memandang Raphael dengan jijik. Raphael sangat marah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, Raphael menenangkan diri sambil menarik Owen ke kiri. Setelah mereka berdua duduk, Owen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu.
Tuan Westwood, siapa pria itu? Dia tampak cukup sombong. Dia adalah Sen Golan. Dia pewaris salah satu keluarga seni bela diri kuno di wilayah selatan. Keluarga Golan terlibat dalam perdagangan batu giok. Jadi mereka adalah pesaing kita. Ada cukup banyak konflik di antara kedua keluarga kami. Jelas Raphael secara singkat. Oh, jadi begitu. Owen pun menyadari sesuatu, tetapi Owen masih agak bingung. Karena kedua keluarga mereka adalah keluarga seni bela diri kuno, maka Raphael seharusnya berada di level yang sama dengan Sen. Namun Raphael tampaknya mewaspadai Sen. Owen tidak mengerti apa yang terjadi. Tuan Wolf, Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi Sen merupakan salah satu yang terkuat di antara generasi muda dari keluarga seni bela diri kuno biasa. Dia sudah mencapai tahap awal alam Rigana 2 tahun yang lalu, dan saya kehilangan banyak hal darinya. Raphael tersenyum kecut melihat kebingungan Owen dan menjelaskan semuanya secara singkat. Tidak heran, Owen pun mengerti. Saat mereka berada di toko batu giok, Raphael bertarung melawan Willy untuk membantunya. Pada saat itu, Owen sudah bisa mengatakan bahwa Raphael dan Willy kurang lebih berada pada level yang sama. Mereka berada di sekitar semi alam Rigana. Meskipun tahap semi alam Rigana dengan tahap awal alam Rigana berjarak 1 tingkat, namun kedua tingkat itu sangatlah berbeda. Fakta bahwa Sen sudah berada di tahap awal alam Rigana berarti Sen jauh lebih kuat daripada Raphael. Tidak heran Raphael memilih menahan amarahnya. Raphael, pria di sebelahmu itu orang asing. Siapa dia? Apa yang kalian berdua gumamkan? Sen tidak menyerah untuk menjatuhkan Raphael. Dia menyeringai sambil terus menantang Raphael. Tuan Wolf, tidak ada hubungannya denganmu, Raphael berkata dengan tidak senang. Meskipun Raphael tidak sekuat Sen, keluarganya tidak lebih lemah daripada keluarga Golan. Demi batu giok naga mistik, Raphael harus melakukan yang terbaik untuk menahan ejekan Sen. Namun, bukan berarti Raphael takut pada Sen. Tuan Wolf, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, saya tahu bahwa bocah ini pastilah ahli batu giok yang Anda undang. Seth pun mencibir. Keluarga Golan juga terlibat dengan bisnis batu giok. Sama seperti Raphael, dia datang kali ini untuk mendapatkan batu giok naga mistik. Namun, batu giok naga mistik sudah punah selama sekitar 1 abad. Entah itu Sen, Raphael, atau pemuda lainnya di sana, tidak ada yang tahu apakah batu giok naga itu asli atau palsu. Jadi, kebanyakan dari mereka membawa serta seorang ahli untuk membantu mereka memverifikasinya. Karena Owen berada di sebelah Raphael, tidak terlalu sulit baginya untuk menebak bahwa Owen mungkin adalah ahli yang dibawakan Raphael. Bab 1440. Memangnya kenapa? Raphael berkata dengan dingin. Raphael, aku tahu kamu semakin tidak berguna. Kamu menemukan bocah nakal sebagai ahlimu. Lelucon yang luar biasa. Buka saja matamu dan lihat. Pria yang membantuku adalah ahli sejati. Sen pun mengejek. Setelah itu, Sen menunjukkan seorang lelaki tua berpakaian abu-abu di sebelahnya dengan ekspresi senang. Tuan Gray. Raphael pun terkejut setelah dia menoleh. Oscar Gray merupakan seorang ahli yang sangat terkenal dalam industri batu giok di wilayah Yanbe Selatan. Dalam hal kemampuan, Gray benar-benar berada di puncak industri. Tidak ada seorang pun yang bisa mengklaim bahwa dirinya setara dengannya. Namun Seth berhasil mendapatkan bantuan Oscar Gray. Tidak heran Seth bertindak sombong. Seth dan Raphael sama-sama bertanggung jawab atas bisnis batu giok untuk keluarga mereka. Keduanya tidak pernah akur. Sekarang batu giok naga yang langka telah muncul. Seth berhasil mendapatkan bantuan dari Gray, bukan menahan kembali dari biayanya. Sedangkan Raphael mendapatkan bocah nakal tanpa nama sebagai ahlinya. Itu terlalu benar. Bahkan sebelum pelelangan dimulai, Raphael sudah kalah. Para pemuda di sekitar mereka semua melihat ke arah Seth dan Oscar. Mereka semua terkesan karena Seth berhasil mendapatkan seseorang yang begitu cakap. Tepat setelah itu, mereka memandang Raphael dan Owen dengan jijik.
Tidak ada yang akan menganggap pria muda tanpa nama seperti Owen sebagai orang yang patut diperhatikan. Ketika Owen mendengar itu, Owen hanya bisa mengerutkan kening. Dia tidak percaya Seth mulai mengincarnya seperti itu, menyeretnya ke dalam masalah ini tanpa alasan. Owen pasti merasa tidak senang karenanya. Tuan Wolf, Seth terlalu begitu narsis dan sombong, abaikan saja dia. Raphael tahu bahwa Owen tidak bahagia dan Raphael buru-buru menghibur Owen. Namun meskipun Raphael meminta Owen untuk mengabaikannya, Raphael tetap merasa tidak senang. Bagaimanapun juga, apa yang dikatakan semua orang itu benar. Dibandingkan dengan pakar seperti Oscar, Owen lebih buruk dalam segala hal. Secara khusus, Owen tidak tahu apa-apa tentang batu giok naga atau batu giok naga mistik sama sekali. Owen mungkin tidak berguna. Tiba-tiba, Raphael merasa menyesal karena terburu-buru meminta bantuan Owen seperti itu. Dia merasa terlalu ceroboh. Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Orang-orang bertanggung jawab ada di sini. Tepat pada saat ini terdengar beberapa langkah kaki. Seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun masuk dari belakang panggung bersama 4 pria berotot berpakaian hitam. Pria yang memimpin itu memiliki ekspresi gelap dan dingin di wajahnya. Aura di sekelilingnya sangat menindas. Ini pasti Black Mamba yang disebutkan Raphael sebelumnya. Owen bergumam pada dirinya sendiri menebak identitas pria itu. Owen hanya bisa menghela nafas. Fakta bahwa orang tersebut adalah bawahan bos selatan berarti orang tersebut merupakan seseorang yang luar biasa. Di tempat tersebut, semua orang langsung memperhatikan Black Mamba saat dia muncul. Mereka tahu bahwa acara utama akan segera dimulai. Semua orang pun terdiam. Karena sudah waktunya, mari kita mulai. Setelah beberapa kata sederhana, Black Mamba memulai segalanya. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada seorang pria berpakaian hitam untuk membawakan nampan menaruhnya di pajangan. Ada kain merah di atas nampan, jadi tidak ada yang bisa melihat apakah yang ada di bawahnya saat ini. Bab 1441. Aku tahu ini adalah batu giok naga mistik. Menurut penjualannya, itu merupakan ukiran batu giok yang diukir dengan batu giok naga mistik. Semuanya Anda bebas memverifikasinya. Selain itu, pasar gelap hanya bertugas melelang barang. Kami tidak dapat menjamin kepada Anda semua bahwa batu giok adalah batu giok asli atau tidak. Silahkan putuskan diri sendiri jika Anda mengajukan penawaran setelah Anda memverifikasinya, kata Black Mamba dengan jelas. Setelah itu, Black Mamba melepaskan kain merah di atas nampan, dan ukiran batu giok Griffin di sisi telapak tangan muncul. Griffin giok itu berwarna hijau tua. Dalam hal kilauannya, itu tampak jauh lebih transparan daripada batu giok tipe bening. Tidak ada tanda-tanda cacat ataupun retak. Itu tampak sempurna. Dalam hal pengerjaan, itu juga tingkat atas. Tubuh batu giok itu tampak seperti mahakarya yang mutlak. Namun ada cara lain untuk melihatnya. Kualitas dan pengerjaan batu giok Griffin sepertinya terlalu sempurna. Itu tampak seperti tiruan kelas atas yang dibuat melalui mesin. Itu tidak terlihat seperti harta karun yang diukir dengan susah payah oleh pengrajin batu. Apakah itu batu giok naga mistik yang langka? Melihat batu giok yang sempurna ukiran di depan mereka, semua orang nampak sangat bersemangat, namun mereka merasa ragu-ragu. Kebanyakan dari mereka adalah bagian dari industri batu giok. Samar-samar mereka bisa mengatakan bahwa ukiran itu terlalu sempurna. Itu sama sekali tidak terlihat nyata. Namun, batu giok naga mistik yang legendaris seharusnya adalah batu giok tanpa cacat apapun. Selain itu, batu giok naga mistik sudah lama hilang. Tak satu pun dari mereka pernah melihat sebelumnya. Tak ada satupun dari mereka bisa memverifikasi apakah itu nyata atau tidak. Tuan Gray, Tuan Moss, bagaimana menurut Anda?
Shane dan para pemuda lainnya menoleh ke ahli sebelah mereka dan bertanya, "Mari kita lihat sebentar." Para ahli tidak terburu-buru menjawab. Mereka semua mengeluarkan kaca pembesar dan peralatan lainnya. Setelah itu, mereka mulai mengamati dari dekat ukiran di depan mereka. Setelah sekitar 10 menit, mereka semua mulai menyimpan peralatannya. "Tuan Moss, bagaimana kabarnya? Apakah Griffin ini merupakan batu giok naga mistik?" Para pemuda di sana tidak bisa berhenti bertanya. Dari pencahayaan dan kilauannya, kualitas ukiran ini luar biasa. Namun, kami belum pernah lihat batu giok naga mistik sebelumnya, jadi kami tidak dapat mengatakan apakah ini batu giok naga mistik atau hanya batu giok berkualitas tinggi lainnya. Semua ahli menggelengkan kepalanya. Jadi seperti itu. Semua pemuda melihat cukup kecewa mendengarnya. "Tuan Gray, apakah Anda juga tidak bisa memastikan apakah itu asli atau palsu?" Seth bertanya kepada Oscar. "Saya dapat mengatakan dengan kepastian 70 hingga 80% bahwa ukiran ini bisa jadi adalah batu giok naga mistik," kata Oscar sambil tersenyum. "Oh, begitukah, Tuan Gray? Tolong beritahu kami lebih lanjut." Seth dan yang lainnya langsung menatap ke arah Oscar. Bab 1442. Berdasarkan catatan tentang batu giok naga mistik berdiri di puncak semua batu giok naga. Warnanya lebih dalam daripada batu giok naga biasa. Meskipun saya belum pernah melihat batu giok naga mistik sebelumnya, saya cukup beruntung bisa melihat batu giok naga di masa muda saya. Warna ukiran ini sedikit lebih dalam dari batu giok yang saya lihat di masa muda saya. Kilauannya cukup bersinar dan kualitasnya mirip dengan batu giok naga dalam segala hal. Sambil memeriksa semua atribut unik dari batu giok naga mistik, kata Oscar dengan tenang. "Jadi, Tuan Gray pernah melihat batu giok naga sebelumnya?" Gray merupakan pakar terbaik di wilayah Yanbi Selatan. Gray telah melihat segalanya. Para pemuda di sekitar sana menyadari sesuatu saat mereka memuji. Tentu saja dengan kemampuan dan spesialisasi Tuan Gray, tidak ada yang bisa menandingi dia di wilayah selatan. Seth pun tersenyum senang. Oscar diundang secara khusus olehnya. Dengan Oscar menerima pujian dari semua orang di sana, hal itu meningkatkan harga dirinya. Namun, tidak semua orang di sana setuju dengan pandangan Oscar. Raphael sendiri adalah pakar batu giok. Dia tahu banyak replika kelas atas seperti atribut yang sangat mirip dengan aslinya. Selain itu, Oscar baru hanya melihat batu giok naga sebelumnya dan belum pernah melihat batu giok naga mistik yang sebenarnya. Jadi, Raphael masih agak ragu. "Tuan Wolf, bagaimana menurut Anda?" Raphael bertanya pada Owen setelah melihatnya ke atas. Sebelumnya, semua ahli sudah mengutarakan pendapatnya, namun Owen adalah satu-satunya orang yang diam sepanjang waktu. Raphael ingin menanyakan pendapat Owen dan melihat apakah Owen dapat memberikan wawasan yang berharga. Raphael, dia adalah anak. Apa yang bisa dia lihat? Di mataku, kalian berdua seharusnya tersesat. Berhentilah merusak pemandangan di sini. Raphael pun mengejek. "Ya, Tuan Westwood, giok naga mistik telah punah selama hampir 1 abad. Orang yang Anda bawa ini berusia paling lama 25 tahun. Orang seperti dia mungkin bahkan tidak tahu apa itu batu giok naga. Bukankah kamu hanya mempersulit dirimu sendiri dengan meminta dia membantumu?" Para pemuda di sana mulai tertawa ketika mereka memandang Raphael dan Owen dengan jijik. Wajah Raphael pun memerah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa tentang hal itu. Masalahnya, seperti dugaan semua orang, di pagi hari Owen tidak tahu apa itu batu giok naga. Raphael lah yang memberitahu Owen tentang hal itu. Dengan Owen yang begitu naif, sangat tidak masuk akal baginya untuk berharap Owen akan membantunya memverifikasi harta karun tersebut.
Namun, Sen adalah musuh bebuyutannya. Raphael tidak senang melihat Sen memperoleh keuntungan pujian dari semua orang melalui Oscar. Apa yang Anda tahu? Tuan Wolf memiliki mata yang sangat bagus. Bagaimana Anda tahu bahwa dia tidak bisa memverifikasi batu gioknya? Raphael berkata dengan keras kepala. Namun, Raphael menjadi semakin pendiam dan dia tidak percaya diri sama sekali. Tuan Westwood, saya baru saja berhasil melihat sesuatu, Owen berkata sambil tersenyum. Raphael memintanya untuk membantu melihatnya. Karena Raphael menginginkan pendapatnya, dia tidak akan terus diam. Bab 1443. Oh, begitukah, Tuan Wolf? Mari kita dengarkan. Raphael langsung bertanya. Owen tidak menjawab langsung. Dia memandang ke arah Oscar dan berkata dengan tegas, Tuan Grey, Anda mengklaim bahwa ini adalah batu giok naga hanya dari warna dan atributnya saja. Bukankah itu terlalu terburu-buru? Sebenarnya, saat para ahli mengamati ukiran batu giok, Owen diam-diam mencoba merasakan ukiran batu giok tersebut. Jika ukiran tersebut merupakan batu giok mistik, maka energi spiritual di dalamnya seharusnya lebih murni daripada Green Imperial. Namun sayangnya Owen hanya merasakan sedikit energi spiritual dari dalam ukiran tersebut. Owen tidak merasakan sesuatu yang murni ataupun padat. Itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Griffin itu mungkin bukanlah batu giok naga yang sangat langka. Tentu saja Owen tidak tahu banyak tentang batu giok, meski merasa ada yang salah dengan ukirannya. Namun Owen tidak mampu menjelaskan dengan baik. Jadi Owen hanya bisa mempertanyakan tebakan Oscar di permukaan dan berharap menemukan sesuatu darinya. Kamu benar, bocah. Fakta bahwa aku berani membuat tebakan ini karena bahwa ini tidak berdasar. Menurut rumor, batu giok mistik dapat membantu seniman bela diri dalam pelatihan mereka. Itu tidak sepenuhnya tidak berdasar. Semuanya kalian bisa memahami sesuatu dari batu giok. Batu giok naga mistik memiliki fluktuasi energi, kata Oscar dengan tenang. Hei, rasanya ada fluktuasi energi. Saat Seth dan yang lainnya mendengarnya, mereka bergegas mendekat dan merasakan secerca energi dari dalam ukiran itu. Hahaha, Tuan Grey, reputasi Anda benar-benar sesuai. Pada saat itu, Black Mamba tertawa dan berjalan mendekat. Semuanya, penjualnya memberitahuku beberapa hal tentang ukiran ini sebelumnya. Izinkan aku menunjukkan kepada semua orang betapa harta karun yang sebenarnya saat ini. Saat Black Mamba mengatakan hal itu, dia mendorong ke depan dan gelombang energi mengalir ke Griffin. Ledakan. Tepat setelah itu, batu Griffin meledak dalam cahaya yang bersinar. Segera, sungguh luar biasa. Gelombang energi yang kuat mengguncang tempat itu. Itu sangat kuat dan kokoh. Itu benar. Sepertinya ini adalah batu giok naga mistik. Semua orang pun terkejut. Terjadi keributan besar di tengah kerumunan. Bukan hanya mereka, bahkan Raphael yang tadinya masih ragu terlihat kaget. Raphael tidak lagi meragukan apapun. Hanya Owen yang tetap menatap Griffin yang dipajang tampak seperti sedang memikirkan sesuatu. Ini luar biasa. Tuan Wolf, apakah Anda melihatnya? Griffin giok ini merupakan harta karun. Ini adalah harta karun luar biasa dan mengeluarkan energi. Raphael tampak gembira, dia tampak sangat bersemangat. Tuan Westwood, jangan terlalu bersemangat. Beberapa hal mungkin menipu mata, kata Owen dengan ragu. Meskipun Owen melihat cahaya yang berasal dari ukiran itu, Owen masih gagal merasakan energi spiritual yang murni atau padat dari batu giok tersebut. Owen masih meragukan segalanya. Bukan hanya itu, Owen memiliki pelindung dada kaisar. Saat itu, cahaya dan energi yang berasal dari cermin setidaknya 100 kali lebih kuat dari ukiran. Tidak ada perbandingan antara mereka berdua. Intuisinya memberitahunya bahwa ukiran batu giok itu bermasalah. Itu bukanlah harta karun. Bab 1444. Bocah, kamu masih meragukan Tuan Grey sekarang?
Kamu bahkan meragukan ukiran ini adalah batu giok naga mistik. Menurutku, kamu sengaja membuat masalah di sini. Mendengar pernyataan Owen, Shane pun naik pitam. Itu benar. Dia masih berusaha keras kepala. Bukankah dia sengaja membuat masalah sekarang? Tuan Westwood, fakta bahwa Anda membawa orang ini jelas berarti Anda tidak di sini untuk menawar batu giok naga mistik sama sekali. Karena itu masalahnya, cepatlah pergi. Berhentilah menghalangi kami menawar harta karun itu. Yang lain juga merasa marah. Mereka mulai melihat ekspresi Raphael dan Owen dengan tidak baik-baik. Raphael tampak tidak yakin. Awalnya, Raphael membawa Owen dengan harapan Owen akan berguna dalam beberapa hal. Namun, karena omong kosong Owen praktis dikucilkan. Memalukan sekali. Hal itu membuatnya merasa perlu pergi segera mungkin bersama Owen. Namun, Raphael merasa ukiran itu bisa menjadi harta karun yang luar biasa. Itu akan sangat berguna baginya. Jadi, Raphael harus memastikan bahwa batu itu menjadi miliknya. Dengan mengingat hal itu, Raphael memutuskan untuk tidak pergi saat dia memutuskan sendiri. Itu mungkin tidak benar. Owen masih ingin membantah. Tetapi Owen disela oleh Raphael sebelum dia bisa mengatakan apapun. Tuan Wolf, bisakah Anda berhenti? Apakah Anda belum cukup mempermalukan kami? Raphael berkata dengan tidak senang. Raphael buru-buru menghentikan Owen yang terus membuat marah semua orang. Baiklah kalau begitu. Owen tidak berdaya ketika dia merasa tidak ada yang mempercayainya. Tidak apa-apa, orang ini hanya idiot. Mari kita mulai pelelangnya, abaikan dia. Shane dan yang lainnya memasang ekspresi jijik di wajah mereka. Setelah itu mereka melihat ke arah ukiran itu lagi. Saya akan mengumumkan dimulainya pelelangan secara resmi. Ukiran batu giok ini akan dihargai 43 miliar. Kenaikan minimumnya adalah 5 miliar. Mereka yang ingin menawar silahkan sebutkan harganya. Black Mamba secara resmi mengumumkan. Saya menawar 48 miliar. Saya menawar 60 miliar. Saya menawar 80 miliar. 90 miliar. Saya akan menawar 130 miliar. Semua yang hadir menjadi gempar. Mereka dengan cepat melaporkan penawaran demi penawaran dan dengan cepat mencapai angka 130 miliar. Namun meskipun begitu, mereka tahu bahwa ukiran Griffin adalah sesuatu yang sangat berharga. Mereka masih belum mengetahui apa dampaknya. 130 miliar merupakan harga yang sangat tinggi. Cukup banyak dari mereka yang merasa ragu sejenak dan terpaksa menyerah pada penawaran. Saya menawar 158 miliar. Saat itu Raphael menyebutkan harganya. Jangan, Owen pun terkejut. Owen terburu-buru menghentikan Raphael, tetapi sudah terlambat. Saya akan menawar 172 miliar. Seth pun mencibir. Raphael adalah musuh bebuyutannya. Tidak mungkin Seth hanya bisa menonton harta karun jatuh ke tangan Raphael. Setelah itu mereka bahkan tidak repot-repot memikirkannya. Mereka segera menaikkan harganya. Saya akan menawar 100 miliar. Raphael juga sama, dia bersiap untuk terus menaikkan harga tetapi tiba-tiba dihentikan oleh Owen di sebelahnya. Bab 1445. Tuan Wolf, tolong percaya padaku, ukiran batu giok ini bukanlah harta karun yang menakjubkan. Tolong berhenti menawar lebih jauh lagi. Berakhir dengan harga segitu, Owen menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat serius. Tuan Wolf, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Harta karun dengan atribut kuat seperti ini sangatlah penting bagiku. Tidak peduli seberapa mahal harganya, aku harus mengamankannya. Raphael mengeluh dengan tidak senang. Jelas sekali karena Owen terus-menerus ikut campur, membuat Raphael marah. Jika Raphael tidak melihat bahwa Owen sebagai temannya, Raphael mungkin akan langsung meledak ke arah Owen. Tuan Westwood, harap tenang. Coba pikirkan,
Jika ukiran batu giok ini adalah sesuatu yang menakjubkan, mengapa Black Mamba melelangnya? Owen sengaja merendahkan suaranya. Kata-kata itu seperti teriakan di kepala Raphael yang langsung membangunkannya. Seperti yang dikatakan Owen sebelumnya, Black Mamba lah yang mengaktifkan ukiran batu giok itu. Hal ini menyebabkan semua orang percaya bahwa ukiran itu adalah sebuah batu giok naga mistik. Karena Black Mamba mengetahui bahwa batu giok merupakan harta karun berharga yang dapat membantu pelatihan seorang praktisi bela diri, tidak akan sulit bagi Black Mamba untuk mengambilnya demi dirinya sendiri. Itu kekuatan diprioritaskan oleh dunia bawah sepanjang waktu. Tidak ada alasan baginya untuk melelang sesuatu begitu menakjubkan. Bukan hanya itu, sesuatu yang berharga dan langka seperti batu giok naga mistik setidaknya akan dipasarkan dengan baik meskipun akan dilelang di pasar gelap. Mereka ingin menarik lebih banyak perhatian sehingga akan ditawar dengan harga lebih tinggi. Namun saat itu Raphael baru mendapat kabar di pagi hari dan pasar gelap dimulai pelelangan di sore hari. Seolah-olah mereka khawatir akan ada terlalu banyak orang di sana. Semuanya terlalu aneh. Tuan Wolf, apakah maksud Anda ini termasuk penipuan? Mata Raphael membelalak menyadari. Aku tidak bisa memastikannya, kata Owen dengan tenang, tidak menjawab secara langsung. Namun Owen tahu betul bahwa jika ini merupakan penipuan, maka itu ada hubungannya dengan Black Mamba. Bahkan mungkin saja semuanya sudah direncanakan oleh Black Mamba. Bagaimanapun juga, pria itu adalah sosok yang kejam di dunia bawah. Bukan berarti pria itu memiliki reputasi yang cemerlang. Tidak mengherankan jika dia mencoba menghasilkan banyak uang dengan cara seperti itu. Wajah Raphael menjadi gelap mendengarnya. Setelah Owen mengingatkan dan berbagai hal yang terjadi, Raphael merasa semakin yakin bahwa ini bisa jadi penipuan. Tuan Wolf, saya akan mempercayai Anda untuk saat ini. Saya harap Anda hanya berbicara omong kosong. Di sisi lain, saat Owen dan Raphael mendiskusikan berbagai hal secara pribadi, Seth dan yang lainnya terus menawar. Saya menawar 186 miliar, 195 miliar, saya akan menawar 200 miliar. Semua pria di sana entah bagaimana menaikkan harganya hingga 200 miliar. Jelas sekali bahwa sebagian besar dari mereka sudah mencapai batasannya. Aku akan mengambil ukiran ini. Saya akan menawar 215 miliar. Seth berkata dengan dingin, aura yang mengesankan ada di sekelilingnya saat dia memandang rendah orang lain. Bab 1446. Melihat betapa senangnya Seth dan harganya yang selangit, yang lain pun terdiam. Setelah itu, mereka semua bertukar pandangan sebelum melihat ke arah Raphael. Ukiran batu giok bukan hanya harta karun, itu juga merupakan batu giok naga mistik yang legendaris. Bagi mereka, memiliki batu giok legendaris tidaklah begitu berguna. Tetapi Seth dan Raphael berbeda. Keduanya bertanggung jawab atas bisnis batu giok di keluarga mereka. Mereka adalah musuh bebuyutan pada saat itu. Orang yang berhasil mendapatkan batu giok legendaris itu akan mendapat dukungan reputasi toko mereka. Pada akhirnya, mereka yang tidak baik atau tidak percaya diri sudah mundur dari pelelangan. Hanya Raphael yang tersisa yang bisa bersaing dengan Seth. Namun semuanya begitu terkejut karena Raphael tampaknya tidak mempunyai niat untuk menaikkan tawaran. Hitungan ke-1, hitungan kedua, dijual seharga 215 miliar. Black Mamba berbicara dengan suara tenang, tetapi ada kilatan dingin di matanya. Ini bagus, saya akhirnya berhasil mendapatkannya. Seth menghela nafas lega. Meskipun keluarga Golat cukup kaya, jumlah itu bukanlah jumlah yang kecil. Seth sangat khawatir. Tadinya Raphael akan terus menawar. Namun untungnya Raphael sepertinya merasa takut karena sesuatu alasan. Itu merupakan kabar baik baginya. Setelah membayar tagihan, Seth berhasil mendapatkan ukiran batu giok tersebut. Raphael, bukankah kamu selalu keras kepala? Kenapa kamu tiba-tiba berubah hari ini? Apakah kamu akhirnya mengetahui posisimu?
Seth mengejek dan tertawa. Seth sengaja melambaikan ukiran itu di depan Raphael sambil memandang luar biasa. Melihat sangat senang dengan dirinya sendiri. Meskipun keluarga Golat dan keluarga Westwood memiliki kekuatan yang sama, keluarga Westwood mendapat dukungan dari keluarga Thompson. Jadi bisnis batu giok Raphael berada jauh di atas bisnis Seth dalam beberapa tahun terakhir, yang membuatnya sangat marah. Namun, Seth tidak hanya menemukan harta karun yang akan membantunya dalam pelatihannya, itu juga merupakan batu giok legendaris yang dapat berfungsi sebagai harta karun toko mereka. Keluarga Golat akan segera mampu melampaui keluarga Westwood dalam hal ini. 215 miliar yang baru saja Seth keluarkan adalah sangat berharga. Pada saat itu terlihat jelas betapa bahagianya perasaannya. Seth, jangan terlalu senang dulu dengan dirimu sendiri. Kita masih belum tahu apakah ukiran batu giok ini adalah harta karun atau bahkan batu giok naga mistik. Raphael pun mencibir. Sekali, kali ini kamu memutuskan untuk membawa bersamamu. Tetapi, kamu juga memang benar ketika mereka mengatakan bahwa burung-burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Seth pun mengejek. Kamu di sini, kamu menghabiskan 215 miliar untuk seonggok sampah. Siapa lagi yang bisa Raphael membalas tanpa keraguan apapun. Apakah kamu pecundang saat ini? Baiklah, aku akan membiarkanmu menyaksikannya sekarang. Buka matamu, kita akan lihat apakah batu giok Griffinku adalah harta karun atau sampah. Seth berkata dengan dingin. Setelah itu, Seth mendorong energinya ke dalam ukiran tersebut. Tepat setelah itu, ukiran mulai memancarkan cahaya terang. Energi yang kuat menggetarkan semua orang yang hadir.